Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Jangan dulu averaging down. Average down apakah memperbesar kerugian? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas lagi komentar dari subscriber Baca Saham. Berhubung pada salah satu video Baca Saham, ada komentar sebagai berikut. Channel ini bagus, tapi kekurangannya jarang balas komentar. Jadi pada video ini, saya khusus akan membahas terkait komentar-komentar dari subscriber Baca Saham. Komentar pertama, kalau saham bagus, jangan kasih alternatif cut loss. Kalau harga turun terus, kecuali kinerja memburuk. Ini jadi kontradiktif dengan ajaran secara keseluruhan di mana belinya juga dalam definisi under value. Nah, jika harganya turun itu artinya hanya ada satu kemungkinan karena banyak yang jual. Ini hanya hukum permintaan dan penawaran saja. Semakin banyak yang jual, sedikit yang beli, harga akan turun. Begitu juga sebaliknya. Tapi yang harus kita gali lebih dalam adalah alasan jualnya karena apa? Apakah karena kinerjanya memburuk ataukah hanya sentimen sesaat saja? Kamu tentu tahu, seringkali harga saham itu mengalami kenaikan atau penurunan yang sangat signifikan. Kita tidak perlu terlalu terpengaruh dengan hal tersebut. Apabila kamu menganut sistem dari sisi kinerja atau fundamental, maka lihat saja prospek kedepannya seperti apa. Apakah kinerjanya masih bisa bertumbuh atau tidak? Bagaimana harga beli kamu? Apakah kemahalan atau tidak? Dan ada berbagai aspek analisa lain yang sudah sering saya bahas pada video-video sebelumnya untuk mengukur apakah saham tersebut masih menarik atau tidak. Ini merupakan salah satu contohnya. Kamu tentu tahu bahwa pada video sebelumnya saya sudah sempat membahas saham BNI yang dulunya sempat berada pada angka 5.000 di tahun 2018 tiba-tiba mengalami penurunan yang sangat signifikan. Bahkan penurunannya mencapai di atas 50% hingga berada di angka di bawah Rp2.000. Nah, apabila kamu melihat pada sentimennya, pada tahun 2020 sebenarnya kinerja BNI ini bisa dikatakan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Memang mayoritas perusahaan big banks mengalami penurunan signifikan, tapi untuk BNI pada Q3 dan Q4-nya mengalami kerugian. Ingat, kerugian dan bukan laba. Hal itu menyebabkan untuk laba setahun di tahun 2020 turun drastis jika dibandingkan dengan tahun 2019. Nah, jika kamu hanya melihat kondisi ini, apakah menurutmu saham BNI ini masih berada pada fase yang baik di tahun 2020? Apakah ada prospek ke depannya ataukah sudah merupakan salah satu warning untuk kamu harus melakukan cut loss? Itu kembali lagi dari pertimbangan kamu masing-masing. Tentu saja setiap orang punya pertimbangannya masing-masing. Ada orang yang memutuskan untuk averaging down, ada orang yang memutuskan untuk hold, ada orang yang memutuskan untuk cut loss. Semuanya punya pertimbangannya masing-masing. Bukan berarti orang yang cut loss itu yang salah dan orang yang hold atau averaging down itu yang benar. Karena setiap orang punya caranya masing-masing. Bisa saja ada orang yang cut loss, dia membeli saham yang lain dan saham tersebut mengalami kenaikan yang jauh lebih besar dibandingkan kenaikan saham BNI. Di sisi lain, ada juga yang mungkin hold sahamnya. Tapi karena harga belinya sudah terlalu tinggi, maka meskipun harganya mengalami kenaikan dalam jangka panjang, kenaikannya tidak terlalu signifikan. Nah, semuanya tergantung kepada cara kamu analisa dan strategi kamu masing-masing. Komentar berikutnya, 90% cuma diisi 4 saham dan alhasil nggak pusing melihat perkembangannya. Ini merupakan salah satu topik dari diversifikasi ataupun konsentrasi portofolio. Saya sudah sempat mengatakan bahwa untuk melakukan diversifikasi atau konsentrasi, kamu harus memiliki banyak pertimbangan. Khususnya apabila kamu memiliki portofolio terkonsentrasi yang mana hanya diisi oleh beberapa saham saja. Berikut ini beberapa mitigasi risiko yang harus kamu pertimbangkan. Pertama, jika saham yang selama ini ditabung nanti turun, apa yang akan kamu lakukan? Harus ada mitigasi risiko yang kamu persiapkan. Kedua, apakah dividen rutin yang dibagikan bisa terus konsisten? Mengingat dividen ini bisa disebut sebagai uang tunggu apabila harga sahamnya mengalami penurunan dan kamu menunggu harga sahamnya mengalami kenaikan lagi dalam jangka waktu yang panjang. Ketiga, bagaimana prospek perusahaan ke depan? Apakah masih dibutuhkan? Mungkin ada perusahaan yang dulu bagus, saat ini sudah tidak bagus. Ada perusahaan yang saat ini bagus, di masa depan belum tentu bagus. Sehingga 3 poin ini setidaknya merupakan mitigasi risiko yang harus kamu pertimbangkan dan kamu temukan jawabannya sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian saham. Apalagi jika portofoliomu terkonsentrasi. Dan ada juga poin tambahan terkait money management. Jika kamu memiliki portofolio terkonsentrasi, pastikan money managementmu itu tepat.
Dan tidak langsung all in pada satu harga saja, karena kamu mungkin melakukan portofolio terkonsentrasi. Yang bisa kamu diversifikasi adalah dari sisi harga pembelianmu. Diversifikasilah harga belimu ke dalam beberapa harga tertentu agar supaya jika nantinya harga saham turun, kamu masih punya sisa dana untuk melakukan pembelian. Komentar berikutnya, ngaco ini, beli satu saham bisa seumur hidup dari saham? Pertanyaannya, berapa lot harus punya sahamnya untuk mendapat dividen? Berapa modal yang dibutuhkan? Nah, saya mau jawab seperti ini. Kamu beli satu saham atau beli 100 saham, modalnya tetap saja butuh banyak. Jadi, jumlah jenis sahamnya tidak terlalu berpengaruh karena yang membedakannya adalah dari sisi harga berapa kamu beli, potensi profitnya seperti apa, dan potensi resikonya bagaimana. Harga ini yang akan menentukan modal kamu. Meskipun kamu beli satu saham dengan harga Rp100 dan kamu beli 100 saham dengan harga variasi dari angka Rp100 sampai Rp10.000, tentu modal yang kamu butuhkan sama-sama banyak. Artinya untuk modalnya di sini memang akan banyak. Andai-andai untuk hidup dari saham tentunya kita harus memiliki modal yang banyak. Tidak ada orang yang bisa hidup dari saham dengan modal yang sangat sedikit. Jika ada, silahkan kamu cantumkan satu nama saja kepada saya dan saya mau belajar dari dia. Komentar berikutnya, hati-hati averaging down saham, selalu perhatikan sektor, kinerja, dan penyebab kinerja turun, lalu simpulkan apakah cut loss ternyata jalan terbaik. Terkadang averaging down itu baik, terkadang juga cut loss itu baik. Jadi, tidak ada judgmental bahwa averaging down itu benar-benar baik atau benar-benar salah. Tidak ada juga cut loss itu benar-benar baik atau benar-benar salah. Ada kalanya averaging down itu baik, tapi ada kalanya juga menjadi buruk. Terkadang cut loss itu juga baik, tapi terkadang juga cut loss itu juga menjadi buruk. Contohnya seperti salah satu saham ini kamu bisa lihat. Apabila kamu tidak melakukan cut loss, maka itu merupakan salah satu hal yang mungkin kamu akan menyesal hingga tahun 2025 ini. Karena harga sahamnya sudah turun dari angka di atas 10.000, kini tersisa di angka 1.265. Hitung saja berapa banyak kerugian yang sudah kamu alami jika tidak melakukan cut loss. Di sisi lain, ada juga saham-saham yang mungkin baik jika kita melakukan averaging down. Contohnya, seperti saham BNI yang tadi kita bahas, di mana harganya turun. Apabila melakukan averaging down di tahun 2020, potensi keuntungannya tentu lebih besar. Komentar berikutnya, seberapa percaya abang sama rupiah Indo? Saya mau bertanya kepada Anda, kakaknya tinggal di luar Indo atau masih tinggal di Indo? Kalau tinggal di luar Indo, pertanyaannya jadi tepat sasaran. Tapi kalau masih tinggal di Indo, masih cari makan di Indo, masih beraktivitas di Indo, masih hidup dan bernafas di Indo, mungkin seharusnya selalu berharap yang terbaik untuk rupiah ya. Saya tidak mengatakan bahwa rupiah akan selalu baik-baik saja, tapi tentunya sebagai orang Indonesia kita tentu berharap rupiah akan selalu baik-baik saja. Kita lihat saja dengan berbagai kebijakan, dengan berbagai kondisi ekonomi yang terjadi. Apakah rupiah akan mengalami kenaikan ataukah malah mengalami pelemahan terhadap mata uang asing? Tentunya sebagai orang Indonesia kita berharap yang terbaik dari negara kita yang tercinta ini. Komentar berikutnya, ADMF dividen yield 8% dengan angka Rp700. Nah, berdasarkan harga saat video ini dibuat, ADMF di angka 9.200 dan dengan dividen sekitar 703 per lembar yang akan dibagikan pada tanggal 25 April dengan kumdiat 11 April, dividen yieldnya sekitar 7,6%. Kita bulatkan menjadi 8% dan angka ini cukup relevan. Komentar berikutnya, jual modalnya saja, keuntungan capital gain-nya tetap dalam saham, jadi tidak khawatir harga turun atau naik. Nah, konsep ini memang menarik, tapi hanya akan berlaku jika keuntungan capital gain-nya sudah besar. Coba kamu bayangkan, misalnya kamu memiliki modal dan keuntungan capital gain-nya itu hanya Rp100.000. Apakah kamu akan langsung mengambil modalnya dan menyisakan capital gain-nya dalam bentuk saham saja? Tentu tidak kan? Karena angka Rp100.000 itu masih tergolong kecil dan jika mengalami kenaikan tidak akan terlalu berasa dari total portofoliomu. Tapi sebaliknya, apabila capital gain itu sudah sangat besar, katakanlah kamu bisa menghasilkan capital gain di angka Rp1 miliar. Tentu, angka itu akan lebih signifikan berpengaruhnya terhadap total portofoliomu dan keuntungan yang akan kamu nikmati. Komentar berikutnya, masalahnya kalau harganya sebelum RUPS dan setelah RUPS gak jauh gimana ya Pak? Kan pastinya terkompensasi dengan capital loss-nya. Ini dia plus minusnya. Ada potensi profit atau juga potensi resikonya. Itulah seni dari pengambilan keputusan dalam investasi.
dan saya juga sudah sempat buat videonya, di mana memang ada kemungkinan sebelum RUPS itu kita bisa mendapatkan harga yang lebih rendah apabila hasil RUPS itu ternyata melebihi dari ekspektasi yang kita harapkan. Contohnya salah satunya dari sisi dividen yieldnya. Biasanya jika dividen yieldnya tinggi, maka harganya akan mengalami kenaikan yang signifikan. Kamu lihat saja untuk saham-saham big banks, contohnya seperti Mandiri dan BNI di dividen tahun 2025 ini. Tapi tetap tidak menutup kemungkinan juga ada kemungkinan sebaliknya. Sebelum RUPS harganya tinggi, tapi setelah RUPS harganya malah mengalami penurunan signifikan. Saya sudah pernah mengalami dua kondisi tersebut. Jadi, bagi kamu yang belum pernah mengalaminya, mungkin pengalaman akan menjadi guru yang terbaik. Komentar berikutnya, saya sudah mulai nabung saham 2 tahun yang lalu. Target 1,5 M saja di emiten yang berdividen. 5 tahun lagi pensiun, dan sekarang sudah ada 500 juta. Semoga saat pensiun target tercapai. Semangat nabung saham. Semangat, pastikan punya mitigasi resikonya ya, karena tidak ada yang bisa tahu secara pasti apa yang akan terjadi di masa depan. Kalau sudah mau fokus untuk pensiun dari saham, pastikan emiten atau perusahaan tersebut adalah perusahaan yang baik, masih punya prospek dividennya rutin, dan berbagai analisa lainnya yang sudah sering saya bahas. Tetap semangat dan pastikan selagi ada usaha, pasti ada jalan. Komentar berikutnya, setelah tahu ilmunya dari video ini, sekarang cari tahu caranya bagaimana mindahin uang 2,4 miliar dari pikiran ke beberapa emiten yang kasih dividen besar. Nah, itu dia masalahnya. Mengumpulkan modalnya tidak mudah, butuh waktu bertahun-tahun, bahkan sangat lama untuk mendapatkan uang 2,4 miliar bagi sebagian orang. Dan angka itu mungkin relatif sulit dicapai bagi sebagian orang. Oleh karena itu, penting untuk kerja cerdas dan kerja keras. Komentar berikutnya, harga saham yang naik itu jauh lebih penting dari dividen. Sudah terlalu dalam. Tergantung dari mana cara melihatnya. Apakah orientasinya itu capital gain atau dividen gain? Jika orientasinya capital gain, tentu harga saham yang naik itu akan lebih menarik. Begitu juga sebaliknya. Silahkan pertimbangkan dari cara dan strategi yang menurutmu nyaman. Komentar berikutnya, mau tanya bang, untuk modal kecil strategi apa yang bagus untuk investasi? Membeli saham dengan harga murah dahulu atau beli saham harga yang menengah atau saham yang mahal? Dengan catatan semua sahamnya memiliki fundamental kuat. Nah, ini merupakan salah satu topik yang pernah saya bahas pada video dengan thumbnail berikut ini. Silahkan kamu nonton di video tersebut agar supaya mengetahui informasi yang lebih detail. Komentar berikutnya, makanya DCA adalah strategi terbaik menurut saya. Kalau Anda tidak serakah atau panikan. DCA adalah salah satu alternatif strategi bagi kamu yang bingung mau beli di harga berapa. Karena dengan melakukan dollar cost averaging, kita akan memiliki saham pada berbagai variasi harga. Entah itu harga yang tinggi, menengah, atau rendah. Komentar berikutnya, kalau saya awalnya beli 3 saham, tapi sekarang fokus di 1 saham saja. Lebih hemat waktu, tenaga tidak banyak yang bahas, lebih mudah analisis, jadi bisa fokus. Nah, setiap metode ada plus minusnya masing-masing. Jika kita fokus pada portofolio terkonsentrasi, ada plus minusnya. Jika kita punya portofolio terdiversifikasi, ada plus minusnya juga. Silahkan cari yang menurutmu paling nyaman. Komentar berikutnya, walaupun average down tidak menjamin harga naik karena pengaruh pembelian retail banyak atau sedikit di suatu saham, maka agak sulit untung karena saham yang beredar banyak tidak diimbangi oleh retail yang beli, sehingga banyak saham yang volatilitasnya tidak tinggi akan mempengaruhi kenaikan harga saham yang tidak seberapa. Averaging down bukan berarti jaminan harga akan pasti naik. Tapi dengan averaging down berarti kita cukup yakin dengan saham tersebut dan kita masih berani beli jika harganya mengalami penurunan dengan tujuan untuk menurunkan harga rata-rata, untuk memperoleh dividen yield yang lebih besar, dan untuk memiliki prospek ke depan yang masih cukup menarik bagi kamu yang memiliki saham tersebut. Tapi bukan berarti averaging down itu pasti naik. Ada kalanya juga orang salah averaging down, di mana harganya bukan naik tapi turun lebih dalam. Komentar berikutnya, apakah ada efek dari dana tara untuk dividen pemegang saham? Saya sudah pernah bahas video terkait hal ini, tapi intinya coba kamu lihat saja dividen payout ratio BRI, Mandiri, dan BNI di tahun 2025 ini. Tentu saja ada peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kamu sudah tahu kan kenapa hal itu bisa terjadi? Komentar berikutnya, Om mau tanya, misal saya beli saham BCA 5 lot dan tidak saya jual-jual. Nah, yang dimaksud saham BCA saya rugi, maksudnya gimana? Apakah selama saham tersebut saya pegang dan tidak jual, akan tetap jadi milik saya dan tidak hilang atau rugi?
Untuk menjawab pertanyaan ini, kamu tentu harus tahu istilah dari floating loss dan realisasi loss. Saya tidak akan menjelaskan di sini, tapi silakan kamu lihat saja di Google karena banyak penjelasan terkait dua hal ini. Yang jelas, jika belum jual, kita belum merealisasikan kerugian, masih bersifat floating. Tapi jika saham tersebut sudah kita jual, artinya kita mengakui bahwa kita sudah rugi sekian persen atau sekian rupiah. Komentar berikutnya, memperkecil harga average sama dengan memperbesar nilai kerugian. Setuju jika pada akhirnya sahamnya dijual dengan harga yang lebih rendah. Tidak setuju jika pada akhirnya sahamnya dijual dengan harga yang lebih tinggi. Jadi pastikan kamu harus menjualnya pada harga yang lebih tinggi bukan lebih rendah. Semuanya tergantung pada kondisi sahammu masing-masing. Komentar berikutnya, begini, kalau lagi bagus harga pada naik kita bilang, duh enak ya dulu yang beli 1000 per lembar, sekarang jadi 50 per lembar. Kapan bisa turun lagi biar bisa saya beli lagi? Karena sekarang sudah kemahalan. Begitu terjadi turun, kita bilang, ngeri sekali kalau harga turun ruginya banyak sekali, floating loss-nya di atas 40%. Terus maunya bagaimana aslinya kita ini? Itulah sifat manusia, jika harganya naik, ada keluhan. Jika harga turun, ada keluhan. Jika harganya naik, ada ketakutan. Jika harga turun, ada ketakutan. Begitu juga sebaliknya, jika harga naik, ada keserakahan. Jika harga turun, ada keserakahan juga. Semuanya merupakan sifat dasar manusia. Yang jelas, apabila kita masuk ke pasar modal, kita harus bisa mengontrol sikap tersebut agar supaya psikologi kita menjadi lebih netral dari tahun ke tahun. Saat harga naik, saat harga turun, psikologi kita tetap netral sehingga kita bisa berpikir dengan lebih realistis. Nah, itu merupakan beberapa komentar dan tanggapan saya terkait komentar yang ada di channel Baca Saham. Apabila kedepannya kamu ingin bertanya atau berdiskusi mengenai suatu topik, silahkan kamu tuliskan di kolom komentar. Dan semoga saja itu merupakan salah satu komentar yang akan saya bahas pada video-video selanjutnya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan sebagai informasi sebelumnya, saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Saham-saham yang kita bahas adalah saham yang ada di indeks Kompas 100. Dan berhubung untuk indeks ini, saham-saham yang ada di dalamnya masuk dan keluar, sehingga kamu harus lihat lagi berdasarkan komposisi terupdate saat kamu nonton video ini. Dan sebagai rangkuman, dari 19 saham yang kita bahas, 15 saham memiliki probabilitas 80% dan 4 saham memiliki probabilitas 100%. Dan kembali lagi, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Sekarang mari kita langsung masuk ke dalam pembahasannya. Saham pertama adalah saham Adaro yang mana jika kamu lihat di sini memiliki probabilitas kenaikan 80% untuk tahun 2020 hingga tahun 2024. Kenaikan tertinggi ada di tahun 2022 dengan angka 24% dan penurunan terbesar di tahun 2020 yaitu 7,07%. Kita lihat saja di tahun 2025 seperti apa. Saham kedua, AKRA dengan probabilitas 80%. Artinya dalam 5 tahun, 4 kali naik dan hanya 1 kali turun. Kenaikan tertinggi di tahun 2020 yang mencapai 21,5% dan penurunan terbesar hanya 2,6% di tahun 2024. Saham ketiga BFIN, yang mana dengan probabilitas 80% dengan kenaikan tertinggi 36,6% di tahun 2020 dan penurunan terbesar yaitu 21,6% di tahun 2024. Saham berikutnya BMTR dengan kenaikan tertinggi di tahun 2020 sekitar 9,9 dan ada juga di tahun 2021 5,5. Untuk penurunannya 5,6% di tahun 2024. Saham BRPT dengan kenaikan tertinggi di tahun 2020 yang mencapai 100%. Wah, luar biasa kenaikan saham ini di tahun 2020 untuk bulan Aprilnya. Meski begitu, harus kamu ingat bahwa dalam waktu 1 tahun di tahun 2020, ternyata harga sahamnya turun 27%. Artinya kenaikan 1 bulan ini tidak menjamin bahwa 1 tahun harga sahamnya akan naik. Sedangkan untuk penurunan terbesarnya di tahun 2022 sekitar 6%. Berikutnya ada saham Elsa dengan kenaikan yang mencapai 29,8% di tahun 2020 dan 10% di tahun 2024. Untuk penurunannya juga sangat kecil dengan angka 0,68% saja. Kemudian ada saham ESSA dengan kenaikan tertinggi 15,5% di tahun 2024, ada juga 11% di tahun 2020. Tapi sayangnya penurunan terbesar di tahun 2023 mencapai 25%. Kemudian saham GJTL dengan kenaikan tertinggi 15,7 di tahun 2023 dan 4,7 di tahun 2020. Untuk penurunannya mencapai 7,17%.
Ada saham Harum dengan kenaikan tertinggi adalah 7,7% di tahun 2022 dan penurunannya 4,9% di tahun 2020. Untuk Harum kenaikannya bisa dikatakan cukup mirip dari tahun ke tahun. Saham ISAT dengan kenaikan tertinggi yang mencapai 38% di tahun 2020 dan 35% di tahun 2022. Penurunannya juga cukup rendah dengan angka 1,5% saja. Saham JSMR dengan kenaikan tertinggi 24% di tahun 2020 dan penurunan hanya 2,7% di tahun 2024. Saham MDKA dengan kenaikan tertinggi 21% pada tahun 2020 dan 2021. Ada juga kenaikan yang mencapai 19% di tahun 2022 dan 15% di tahun 2024. Penurunannya juga cukup rendah dengan angka 5,9% saja. Kemudian saham Pegas dengan kenaikan tertinggi 10,3% di tahun 2020 dan penurunannya 6,8% di tahun 2021. Ada saham PTRO dengan kenaikan tertinggi 32% di tahun 2024, ada juga 17% di tahun 2021 dan 11% di tahun 2020. Penurunannya cukup rendah dengan angka 2,6% saja. Saham TINS dengan kenaikan tertinggi 9,6% di tahun 2024 dan penurunan hanya 1,4% di tahun 2023. Saham AMRT dengan kenaikan tertinggi sebanyak 12,5% di tahun 2022, ada juga 8,7% di tahun 2020. Untuk AMRT ini dalam 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2020 hingga tahun 2024, bulan Aprilnya selalu menghasilkan kenaikan harga saham, setidaknya berdasarkan data yang ada di aplikasi Stockbit ini. Ada juga saham Inco dengan kenaikan tertinggi 18,9% di tahun 2020 dan juga 8,9% di tahun 2022. Sama seperti AMRT, Inco juga memiliki kenaikan 100% untuk probabilitasnya selama bulan April dalam 5 tahun terakhir. Saham Antam dengan kenaikan tertinggi 13,3% di tahun 2020 dan 10,6% di tahun 2021. Saham Antam juga konsisten naik dalam 5 tahun terakhir di bulan April. Dan saham HIL dengan kenaikan tertinggi yang mencapai 19% di tahun 2020 dan tahun 2022. Sama seperti 3 saham yang tadi, HIL juga konsisten naik di bulan April dalam 5 tahun terakhir. Nah, dari berbagai saham yang kita bahas tadi, apakah ada saham yang menarik untuk kamu analisa lebih lanjut? Ingat, ini hanya berkaitan dengan data probabilitas saja pada tahun 2020 hingga tahun 2024, sehingga tidak ada jaminan di tahun 2025 akan mengulangi hal yang sama. Tapi setidaknya jika kita melihat data history, itulah hal yang pernah terjadi. Meski begitu, kamu juga harus validasi lagi di sumber resminya, mengingat untuk memastikan apakah data yang ada di aplikasi ini sudah sesuai dengan sumber resminya atau belum. Silakan kamu validasi apabila kamu tertarik menganalisa suatu saham tertentu. Tapi yang jelas berdasarkan data yang ada di aplikasi Stockbit ini merupakan informasi yang bisa kamu peroleh yang tentu mungkin saja bisa berguna bagi kamu, khususnya untuk kamu yang memanfaatkan momentum untuk melakukan beli dan jual saham. Bulan April ini memang cukup menarik untuk beberapa saham tertentu, bahkan ada 4 saham yang kita bahas ini yang memiliki probabilitas mencapai 100%. Sedangkan untuk beberapa saham yang lain, probabilitasnya juga masih cukup baik dengan angka yang mencapai 80%. Artinya, dalam 5 tahun, 4 tahun mengalami kenaikan dan hanya 1 tahun mengalami penurunan. Meski begitu, kembali lagi, saya mau menegaskan bahwa ini hanya data di masa lalu, di masa depan bisa saja berbeda. Untuk itu kamu tentu harus tetap mempertimbangkan potensi profit dan risiko yang siap kamu hadapi. Ingat, video ini bukan rekomendasi dan hanya informasi saja. Untung rugi kamu yang tanggung sendiri. Pesan singkat pada video ini, selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.